Qala jawab Sinten alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali Ali alaika natabna sapa sira bidu'ai kelawan doa bainal adani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan iqamah. Fa innahu krana saktemene adzan wal iqamah iku layanun ora den tolak apa Tuhan. Yang pertama adalah berdoalah di antara adzan dan iqamah. Karena waktu di antara adzan dan iqamah itu waktu yang doa-doanya itu tidak pernah tertolak, pasti terijabah. Nah, kalau di Indonesia ini habis adzan kan pikiran itu sebelum iqamah pikiran itu sudah biasanya termasuk banyak doa-doa yang sudah dilakukan. Firli ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, di antara adzan dan iqamah atau silakan ketika ada di rumah dengar adzan, jawabnya adzan, setelah adzan ya kita berdoa. Lalu iqamah itu berdoa sendiri di rumah. Nah, waktu-waktu kayak gitu ada waktu-waktu yang mesti dijawab. Waktu-waktu yang mana waktunya itu tidak pernah doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya aliyu hi ali idza da'awta tatkala itu sapa sira fa'asud mongko bebe sapa sira nyadakake tangan sira khudwa saudrika lurus marang dodo sira. Jadi kalau berdoa angkat tangan lurus dengan dada, luruskan dengan dada. Ada caranya berdoa itu angkat tangan lurus dengan dada. Jadi nggak usah ada ini sampai ke tali ya. Jadi angkat tangan lurus dengan dada. Posisi berdiri apa duduk? Ya ketika berdoa. Iya, berdoa itu berdiri apa duduk? Tidak, ketika berdoa dia yang duduk mau berdiri. Ketika berdiri yang tangannya ini lurus dengan dada. Ini kayak gini ini. Ya kayak sun, agak beda, agak direntangkan tangannya. Kayak gini, lurus dengan dada. Wala rafa'ha lan ojo angkat sapa sira ing ngedeka fauqa rasika ing dhuwure sira-sira. Dan janganlah kamu mengangkat tangan lebih dari kepala sampai dari ini. Merdeka. Ya. Tangan ke kepala saya. Merdeka. Jadi jangan sampai berlebihan, terlalu tidak usah. Wa tanshiru lan al isyarah ilallahi maring Allah ta'ala bisa badadika kelawan teriji sirah al-yumna kang tengah. So sampai gini-gini ya Allah ini udah mulai. Tidak usah sampai kayak gitu. Tidak dilarang ya. Jadi cukup tangan yang lurus dengan dada itu aja. Tidak usah sampai lebih atas kepala, sampai awalnya sampai ujung-ujung. Kalau sih memang kita lupa pengiran. Nah, dutik-dutik dengan pengiran itu nggak usah, nggak perlu seperti itu. Ya Ali yuhi Ali, la tajhar ojo banter sapa sira bikira atika kelawan waca Quran sira wala bidu'a ikalan kelawan lan ora ing kelawan ing dalem donga sira haitsu yusolli ing dalem sekiranya sholat sapa anasu menungso. Terus janganlah kamu ketika membaca Al-Quran atau berdoa
mengeraskan suaramu ketika di sekitarmu itu ada orang yang sholat. Pernah Anda baca Quran ataupun ketika kita berdoa, usahakan diri ketika ada orang yang lagi sholat. Fa inna dzalika mongko satemene mengkono ajhar bikiraatika ilahi iku yufsidu bisa merusak alaihim ing atasin nas sholatahu ing sholatahu ing sholatin nas. Karena apa? Kalau kita mengeraskan suara kita ketika ada orang yang sholat, doa kita atau membaca Quran di samping orang yang sholat, dan takutnya suara kita itu bisa memusuhkan orang yang lagi sholat. Gitu. Ini etika, masih etika bagaimana kita berdoa, waktu berdoa, etika bagaimana kita membaca doa atau membaca Quran tidak mengganggu orang lain. Kalau sedang sholat, kalau sedang sholat kita sholat ya. Kita itu melakukan itu kalau bersuara itu bagaimana? Maksudnya? Didengar kan diri kita. Oh enggak apa-apa. Ukurannya Di waktu sholat. ukurannya makanya ada sholat yang bacaannya itu jahar, ada yang siar, ada yang dikeraskan dan ada yang pelankan. Contohnya kalau sholat zuhur atau sholat asar bacanya nggak dibenarkan. Imam kan nggak benar. Ya, tapi kalau sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh disunahkan untuk benar. Atau enggak yang namanya suara jahar ini dalam waktu sholat minimal telinga kita itu benar. Opok itu bahaya. Kalau opok itu kan nggak tahu ya. Itu suaranya keras sendiri. Nah, jangan jadikan imam. Gak apa-apa. Kalau sama-sama sholat tidak apa-apa. Yang tidak boleh tadi kan di waktu ada yang sholat kita lagi berdoa. Iya. Kita berdoa atau baca Al-Quran. Kalau ada orang sholat membaca Al-Quran atau kita berdoa atau pikiran yang lain-lain, usahakan jangan dikeraskan. Hormati takutnya bisa merusak kehusuan orang yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa Ya Ali wa fid amin. Iku zakar dzikir qabla al-fajr inda al-sa'wisi fajr. Besok jadi sama Qabla al-syamsi lati al-sa'wisi Ya Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal siji. Fituani iku fituani kan tetep ngarepake doa wal istighfar wal Qur'an lan maca Qur'an wa sayyidul asykaran sekalian fikir. Bab ini menerangkan tentang berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran dan beberapa fikir amalan ini. Qala dawu Sinten alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali Ali alaikan tetapno sapa sira bidu'a kelawan doa bainal adzani ing dalem antara adzan Setelah sholat subuh sebelum matahari terbit terus berzikir. Jadi habis subuh jangan langsung wah ini kayak aku ini. Sudah subuh langsung OTW kasur. Ini kalau bisa sebelum fajar ya kita zikir, setelah sholat subuh kita zikir sampai sebelum matahari terbit.
Ada lagi ketika sore sebelum matahari terbenam, maghrib. Banalan ada ya. Ya kami namanya nasihat ini Iya. wasiat. Tapi kan ada itu setelah asar sebelum maghrib itu kita nggak boleh apa-apa itu. Iya. Makanya spiritualitas orang sebenarnya ini ada di waktu-waktu asar. Nanti ada di Insya nanti tak tahu di Murokobah itu setelah asar. Itu punya spiritualitas itu setelah asar. Nah, jadi kan enak ya. Ketika fajar, pagi hari, dan sore hari. Jadi kan banyak sekarang itu kan ada zikir pagi, zikir sore, zikir pagi, zikir sore. Nah, itu apa? Istahi. Kalau kita melakukan zikir pagi atau zikir sore, yang mana waktunya itu sebelum fajar dan sebelum terbitnya matahari, atau di sorenya itu sebelum terbenamnya matahari, istahya. Allah itu malu untuk mengadab orang tersebut. Isi isu-isu tiga aku sore tiga aku. Jadi Allah itu malu untuk mengadabnya. Malu, Allah malu untuk mengadab orang yang senantiasa zikir pagi dan sore. Itu kan ada jamnya. Kadang kan saya pernah dengar kalau hampir-hampir maghrib itu malah nggak boleh. Gak boleh luar itu ya. Kalau zikir tidak. Ini di sini ini qabla ghurubiha. Nggak boleh melakukan sunnah gitu kan. Tidak boleh. Sholat sunnah setelah Kalau sholat sunnah setelah Asar. asar pada asar Terus itu lagi itu waktu hilang. makamkan orang sudah hampir-hampir maghrib gitu lagi. Iya, itu mungkin apa namanya adat lah. Karena memang orang kecil orang Surabaya itu belum itu kan pergantian siang dan malam. Pergantian sip-sipi pangeran itu pangeran siang apa malaikat siang sama malaikat malam itu kan sip-sipnya ada. Bulubin mau berarti subuh. Nah kalau kita di sini nanti kiri itu baik. Khusus dikir. Dia baca istighfar atau baca tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini kita kasih amalan. Dan ini terbukti banyak. Barang siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah 100 kali, jangan dikurangi, jangan ditambah. Ketika sudah sholat fajar ini sholat sunnah sebelum waktu subuh. Anggap kesemuanya, anggap layar sebelum mualif bisa sholat fajar 100 kali. Lam yusibul faqra, tidak akan di dalam sakunya itu ketidakadaan uang. Ini itu soalnya Itu 100 apa 300? 100, nggak usah digabung 100 kali. Jangan ditambah, jangan dikurang. Enggak, maksudnya kan itu 2 bacaan. Asli ya, kalau dua bacanya ya itu bacanya. Jadi kan satu paket. Satu paket. Astagfirullah. Gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Kirain itu 100 kali ketika setelah sholat fajar, gitu, sudah tidak mungkin muhal orang itu nggak punya uang 1 hari pun. Kalau cuma 1 hari dapat, ya bisa, semuanya bisa. Istiqomahnya itu. Kalau yang berzikir tanpa membaca Apa? seperti yang saya katakan dulu, berzikir tapi diam saja. Itu yang bagaimana? Oh nanti itu tempat kerja. Penasaran itu. Iya, nanti itu ada makanya zikir ini banyak ya, banyak macam
zikir yang dari cuma hati saja, dalam hati, ya, namanya zikir qalbi, itu ada. Ada yang namanya zikir maqam, zikir ketika di mana saja kita itu mengingat bahwasanya kita adalah hamba-Nya Allah, nah itu sudah termasuk namanya zikir. Nah iya. Duduk-duduk sampai di pertigaan gitu ya. Nah iya, ternyata saya ini adalah hamba-Nya Tuhan. Ya kan? Oh ternyata saya ini kesadaran diri itu mengingat bahwasanya kita itu hamba. Oh orang kita itu ternyata gantian. Gak selamanya kita tahu. Ternyata orang-orang yang saya lihat ini sudah orang baru semua. Nanti saya akan digantikan oleh orang yang baru semua. Nah itu namanya sudah dikir, namanya dikir makom. Angan-angan kayak itu namanya dikir makom. Itu diam saja sudah dikir, ya kan? Angan-angan. Oh iya ya, gantian. Nah ini kan semuanya dari dikir. Dan yang sering-sering apa? Komunikasi dengan diri kita sendiri. Kita memberikan suatu pertanyaan, ya diri kita sendiri yang menjawab. Kalau saya tadi itu punya pandangan gini, kok iso ya sing kuwasa minta normatif sing cek enake koyo ngene iki kok iso. Nah itu bahasa kita yang normatifnya mengeran. Kok iso malah? Bukan kok iso sebenarnya. Itu tapi kok iso nih? Kok anu ya? Subhanallah. Itu ungkapannya subhanallah. Ya dan ta'ajub dia ya ta'ajub. Benar itu ta'ajub kok bisa. Itu ta'ajub. Ta'ajub bisa. Iya ta'ajub. Suasananya sudah beda ya. Suasananya vibe kalau ya vibes Ramadan itu sudah berbeda. Nah itu sudah ya Allah. Iya. Nah itu kan sudah termasuk Zikir makom. namanya zikir makom. Nanti pembahasan zikir ya adalah juga mana bisa. Nah kalau orang ini kalau ada orang yang zikir sebelum fajar, sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya matahari, zikir sore itu pagi dan petang dan pagi sore, Allah akan malu untuk menghadapnya. Isin katanya menghadap itu malu. Idza shallaita tatkala ni ya'ani idza shallaita tatkala ni sholat sapa sira. Idza shallaita tatkala ni rampung sholat sapa sira. Setelah sholat faqud maka lungguh sapa sira maka nakane panggonan sira hatta tatlu'a syamsi hingga metune hatta kadwa hingga metu apa asyamsu sambine ya. Hatta kadwa hingga metu apa asyamsu sambine. Terus yang selanjutnya ketika selesai sholat subuh maka duduklah di tempatmu sampai matahari itu bersinar. Muncul. Mari subuh itu jangan seluruh lah. Ya bagaimana ada sinar dulu ya. Adakan bersama-sama. Karena fa inna Allah maka sakmene Allah iku yang betul nyandeng sapa Allah niman maring wong ya jadi suka lungguh sapa man maka namu ing panggonan man hajatan ganjaran haji wa umrah dan umrah. Kalau sampai itu setelah sholat subuh duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbitnya matahari, Allah itu akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan pahalanya orang yang umrah.
habis subuh kita duduk, yaitu berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Au iqqara batin utawa ganjaran merdekaake budak. Ganjarannya selain haji dan umroh, yaitu mempunyai suatu pahala iqqara batin, memerdekakan budak. Enggak ada memerdekakan budak. Au sodaqata alfi dinar, atau bersedekah 1000 dinar. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah dari habis subuh sampai terbitnya matahari, pahalanya seperti haji dan umroh, seperti memerdekakan seorang budak, dan seperti bersedekah 1000 dinar fi sabilillah, di jalan Allah. Enak ya, ya. Laju travel. Ya Ali man utawi sapa iku kala ucap sapa man kula yaumin ing saben-saben dina khamsatun lima wa isrina lan sawi marrotan ambalane astaghfirullahaladzim pengucap astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim, bacanya apa? Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kata mongko nyatet sinten Allah, kata mongko nyatet ku iman sinten Allah min awliyaihi saking para waline Allah. Sampeyan ini kan kalau sering baca ayat ini 5 kali astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 5 kali istiqomah. Sampeyan ini gak terasa sampean adalah orang yang biasa dan terasa menjadi walinya Tuhan. Nah, jadi walinya Allah, sampean itu doa saat mencekin pasti akan diijabah, pasti cestrong tercatat menjadi walinya Allah. Minimal 25 kali satu hari. Dicicil ya ada apa? Subuh 5, duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, kan 25. Bacanya kan apa? Tapi itu sudah biasanya setelah sholat dibaca astagfirullahaladzim ya li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Biasanya habis salam. Iya, habis salam kan mesti dibaca. Nah, kalau dibaca 55, Allah itu mencatat baginya itu walinya Allah. Sebenarnya kan amalan-amalan kita yang sudah pas ya, sudah ada selama 25 hari. Enggak, Sehari 25. Sehari 25. Jadi dia Setiap sudah sholat 5 waktu, setiap sholat setelah sholat 5 waktu, ya kan? Baca 5 itu kan enteng. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kan memintakan ampun kepada orang tua, kepada beristighfar diri sendiri, meminta ampun kepada orang tua, memintakan ampunan kepada orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup atau yang sudah meninggal. 5 kali, 25 kali sehari. Berarti quotes-nya itu sebenarnya Gusti Allah ini sudah ngenak
Iya. Cuman kita gampang apa ngendeng Terus sudah enak sebenarnya. Ya karena kita tidak tahu ini. Sebenarnya kalau tahu kan ya. kadang meskipun tahu ngendeng lah Iya. kalau sini ya sih. Ya. Ya, enak ya, cuman gitu tak. Ya Ali man utawi sapa iku kala ngucap man kula yaumin ing dalam saben-saben dina asyaratun 10 asyara marotin asyara kamarotin. Ini asyara kamarotin. 10 asyara marotin 10. Barang siapa yang setiap hari membaca 10 kalimat La ilaha illallah qabla kulli ahad, La ilaha illallah ba'da kulli ahad, La ilaha illallah yabqa Rabbuna wa yafna kullu ahad, lam yabqa. Mongko orang tetep sapa malakul malaikat fis samai ing dalem langit illa istighfar Amin kecoba amrih ampunan lahu maring man. Barang siapa yang setiap harinya membaca La ilaha illallah qabla kulli ahad, La ilaha illallah ba'da kulli ahad, La ilaha illallah yabqa Rabbuna wa yafna kullu ahad. Itu pasti namanya berkoni orang tetap ilah. Jadi kalau di balaghah itu ada huruf nafi, kalimat positif yang kalimat istisna, kalimat pengecualian yang didahului oleh kalimat negatif, maknanya pasti. Jadi lamnya berkoni. Ya, itulah. Faedahnya itu pasti Allah Subhanahu wa taala, pasti malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu memohonkan ampun kepada orang yang membaca La ilaha illallah qabla kulli ahad, La ilaha illallah ba'da kulli ahad, La ilaha illallah yabqa Rabbuna wa yafna kullu ahad. 10 kali pasti oleh Allah Subhanahu. Pasti malaikat yang ada di langit itu memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, tak tersisa. iya, lam yakun tak tersisa. Lam yakun tak tersisa. Pasti dan tidak tersisa. Semua malaikat yang ada di langit memohonkan ampun. Kalau seperti ini yang biasa saya baca itu qabla kulli syai' ba'da kulli syai' hakun rabbuna wa yafna kulli syai'. Sama. Jadi atas segala sesuatu. Ya kau la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', sama saja. Kalau mungkin pada malaikat terutamanya Wah, kalau mengirim Fatihah kepada malaikat itu maknanya apa ya? Wah, itu selain aja Seperti dikaji ulang. malaikat nomor Al-Fatihah itu. Tapi saya bacaan-bacaan tadi itu dua-duanya itu jamaah di LAW itu sering baca. Kayaknya di semua jamaah dibaca. Sing NU. Lek Muhammadiyah mari salat Padahal lek jamaah itu sing pernah karena LAW nang yone durung pernah kan. sing NU. Lek Muhammadiyah aku mari, jamaah sampai mari wis. Sekilas pendengaran saya memang dibaca ya. Yang tadi terus yang 10 ini. Iya. Enak sudah sebenarnya sudah Berarti sering dibaca, cuman kita ini baru tahu alasannya. di kompon jamaah.
Ya Ali we Ali man utawi sapa wonge iku kala ndonga sapa man kulayam ing kala ing dalem saben-saben dina Allahumma Allah barik li muga-muga berkah Tuhan ing marang ingsun fil mauti ing dalem mati ingsun wa fi malan ing dalem barang ba'dal mauti ing dalem sakwise mati ingsun. Kalau kita itu sering membaca doa Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut, ya kan? Sedang doanya kita yang sering bilang Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Itu apa? Lam yuhasibhu, mongko orang hisab iman sing Allah bima kelawan perkara fa'alahu kan agawe sapa man fit dunya ing dalam dunya. Barang siapa yang sering membaca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut, maka Allah tidak akan menghisab orang tersebut dengan apa-apa yang pernah dia lakukan di dunia. Itu ada lagi itu sama dengan doanya Sufyan Ats-Tsauri dulu. Ya ingat itu. Ya Rabbal kulli syai'in. Ya tidak. Untuk apa itu sholat? Ya enak. Kan sholat ya. Ini sudah sholat. Kita sehari mikir itu. Apalagi bulan-bulan Ramadan habis. Setelah ini makanya Idul Fitri kita lakukan. Mumpung ada momen kita itu sahur Setelah fitri lagi terus habis itu fitrah bersih lagi ya kan? Habis bersih lagi Kotor stres ini yang terus-terusan kali stres saya tetap Keri sitok ke bendera keluyuran. nah ini lagi ya ini amalan-amalan waman utawi sapa wong iku kabar takbir sapa wong ana rotin 100 syamsi dalam sadurunge srengenge apa toluk syamsi terbitnya matahari wa mi'ata 100 qabla ghurubi ing dalam sak doronge surupe srengenge. Barang siapa yang membaca takbir bukuannya ini sebelum terbitnya matahari Allahu Akbar 100 dan setelah itu sebelum terbitnya fajar dan sebelum terbenamnya matahari 100 pagi 100 siang 100 baca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Pagi sore. kata nulis dengan Allah lahu maringman sawaba ma mi'ati abidin ganjarane 100 orang yang ahli ibadah. Ada orang 100 orang ahli ibadah beribadah mempunyai pahala. Dan pahalanya orang 100 ahli ibadah ini sama dengan ketika kita membaca 100 kali Allahu Akbar sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Terus wa mi'ata mujahidin dan 100 orang yang berperang pahalanya fi sabilillahi ing dalam jalannya Allah Ta'ala. Orang yang berperang pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai teris. Waman utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun kula yaumin ing dalam saben-saben dina au lailatin utawa bengi mi'ata marratin 100 ambalan
wajib lah duwe man apa syafaat di ingsun. Jadi barang siapa yang dalam satu hari satu malam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100, ya, dalam satu hari satu malam membaca sholawat 100 kepada Nabi Muhammad, maka wajib bagi orang itu mendapatkan syafaatku. Wajib bagi orang itu mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Jangan lupa sholawat 100 satu hari satu malam 100. Bagaimana ketika 1000? Kalau katanya Bahagia Mansur Rilboy, tidak mungkin kita itu menjadi orang-orang yang susah dalam keadaan susah dalam hal finansial. Mansur Rozim kalau 100 katanya Nabi Muhammad, kalau 100 disapati. pasti bukan disapati, pasti akan mendapat syafaatnya saya. 500. Kalau 500 separuhnya finansial ya. Tapi apapun itu ternyata mau dikirim seperti apapun ini hanya suatu bilangan. Nah, yang bilangan itu kan dia tidak salah saja. Tapi sejatinya berpikir itu bagaimana kita bisa berpikir secara ikhlas di hadapan Allah. Kalau kita membaca sholawat yang memang benar-benar murni, kita itu rindu dan memohon meminta syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau saudara itu hilang itu menyambutnya. Jadi yang oleh titik tekankan bagaimana kita itu bisa ikhlas dalam berpikir, ikhlas dalam beribadah, dan memang benar-benar mengharap ridho dan ampunannya Allah. Memang benar-benar kita ini dekat kepada Allah dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin itu satu kali kita membaca doa yang ikhlas karena Allah itu lebih baik daripada kita itu membaca 100 tapi riak ada, atau 1000 tapi riak. Mendingan satu kali. Cuman untuk mencapai ikhlas, satu yang ikhlas itu lebih sulit daripada kita mengerjakan 1000 yang riak. Itu harus dilatih. Nah, cara latihnya mungkin dengan hitungan-hitungan yang seperti ini. Kalau kamu dapat istighfar, Allah membacakan 100 kali sebelum subuh, atau nanti 100 kali sebelum ghurub syam atau apa terbenamnya matahari. Nah, itu pahalanya sama dengan orang yang 100 orang yang berperang di jalan Tuhan, dan pahalanya 100 kali sama dengan orang yang ahli ibadah. Mungkin itu dilatih supaya kita itu ikhlas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya tidak apa-apa, sama ini pahalanya tidak apa-apa. Tapi dengan seiring kita itu berjalan itu akan hilang gitu semuanya. Faedah itu akan hilang. Wa kasratul istighfar utawi akeh-akeh istighfar iku hisnun tameng ya. Hisnun iku hisnun tameng kita ibina maling piro-piro tobat minat dari saking neraka. Memperbanyak istighfar itu adalah tameng bagi orang-orang yang mau bertobat, tameng dari neraka. Jadi nanti wis enek kata-kata taibin, kata-kata taibin orang yang tobat, berarti habis ini itu mau dijelaskan tentang tobat. Gitu. Yang kemarin ini ya, kalau kita terakhir ini ya, pasti nanti akan membahas selanjutnya.
saja. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaghfiruka ma 'allamtani faradu ilayya ilaihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.